Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bersama Bunda Gereja kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Adventus berarti kita menantikan kedatangan Tuhan. Penantian pasti bagi setiap orang beriman dengan semangat penuh sukacita. Sungguh sangat merindukan kedatangan Tuhan dan tiada lain. Dan sukacitanya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dalam jangka pendek, Natal. Allah menjadi manusia dan Ia menyertai seluruh umat manusia. Dalam jangka panjang kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan, akhir zaman, bahwa setiap orang akan mengalami kematian dan tubuh yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah dan kelak dibangkitkan dengan tubuh yang baru dalam kemuliaan Allah. Dalam nubuat Baruk dinyatakan, Yerusalem, pandanglah bahwa firman yang kudus itu memberikan terang benderang bagi setiap orang yang rindu akan keselamatan. Hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu. Pandanglah Tuhan dengan rindu ketika Ia menampakkan diri. Hendaklah bersukacita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Advent meskipun nuansanya ungu, tetapi semangat untuk bersukacita dalam masa penantian itu menjadi satu keharusan bagi orang yang beriman. Jangan sedih, jangan berduka, tetapi bersukacitalah. Kita juga mendengarkan bagaimana Rasul Paulus dalam doanya mendoakan orang-orang di Filipi. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, itulah kekuatan hidup beriman. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia berdoa bukan untuk dirinya, tetapi untuk keselamatan seluruh umat hidup di dalam Kristus. Dan kekuatan kita, saudara-saudari, kita diteguhkan oleh Santo Lukas 3 hal yang saya sodorkan kepada Anda sekalian. Bahwa Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. 1, kelahirannya pada zaman siapa, kekaisaran siapa, pemerintahan siapa. Dan bagaimana ia tampil di padang gurun, itu 1. Anda tahu semua kalau di padang gurun itu malam sangat dingin. Dan kalau siang begitu panas dan air sulit dan kehidupan sangat sepi. Kesulitan untuk mencari makanan dan minuman. Dari sini hidup mati raga Yohanes tampak di dalam diri kita semua. Dia menjadi tokoh teladan kita. Dan ketika tampil di padang gurun, Yohanes menyerukan pertobatan untuk pengampunan dosa bagi bangsa Israel. Berbalik kepada Allah, mengasihi Allah, mencintai Allah, dan menghormati keluhuran martabat manusia. Pribadi. Diingatkan kembali oleh Yohanes, nabi peralihan, nabi besar, peralihan perjanjian lama menuju ke perjanjian baru, menyiapkan jalan Tuhan. Dialah yang menyiapkan. Jalan belok-belok diluruskan, naik turun diratakan. Supaya apa?
supaya ketika orang berjalan menyongsong kedatangan Tuhan dengan keluasan pandangan hidup beriman. 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, yang memuat supaya kita ini bersuka cita untuk memandang keselamatan yang datang dari Tuhan dan prihatin atas segala dosa yang kita lakukan, bukan melihat dosa orang lain, dosa suami, dosa istri, dosa anak-anak, dosa umat, dosa romo. Kalau Anda melihat secara manusiawi dan jika pikiran tidak diluruskan dan tidak diratakan, yang terjadi kita jatuh pada kelemahan egoistik. Maka orang akan sulit untuk memandang keselamatan yang bersumber dari Tuhan. Ya, memang apa yang kita pikirkan sama. Melihat orang-orang secara jasmani di depan kita, kita akan jatuh pada dapur kita masing-masing. Kamu tidak lebih baik dari saya. Kenapa kamu menasihati saya? Di Advent yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita menarik diri masuk dalam teladan hidup Yohanes Pembaptis yang menyerukan supaya kita bertobat. Masuk dalam ketenangan, keheningan, bahkan kesepian seperti di padang gurun. Hati kita masing-masing supaya kita merasakan Firdaus, kerajaan Allah nyata di hadapan kita dan kita alami bersama dan kita hidupi bersama dan kita wartakan kepada orang lain sehingga orang lain pun tergerak untuk melakukan pewartaan dan daya semangat kerasulan. Maka latihan para pengurus, ya, ketua lingkungan, latihan. Wakil kalau ada latihan. Sekretaris latihan, bendahara latihan, humas, humas pengabdian masyarakat, ketemu dengan orang latihan. Latihan tidak marah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ini ada pengumuman dari gereja paroki. Mohon amplop Advent segera diisi. Siapa yang belum senyap grupnya, membuat grup baru, kayak debt collector, bolak-balik noga nage, gereja lah akeh duit itu, lah kok nganu. Debat di grup yang baru, ndak cocok, buat grup lagi. Buat grupnya makin banyak sekali. Kenapa? Ya karena hatinya masih gelap, hatinya masih panas, hatinya kedinginan. Seperti di padang gurun, tidak tegar seperti Yohanes Pembaptis. Ya berseru-seru bahwa warta sukacita itu harus nyata bagi pertobatan bangsa Israel. Maka saudara-saudari, belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Dan di kesempatan pada Minggu Advent yang kedua ini, setiap orang diundang untuk melihat keselamatan, mengalami keselamatan, dan hidup dalam keselamatan Tuhan, dan bukan cari menangnya sendiri, dan menghindari persoalan, tidak mau ketemu orang, tidak mau berbenturan, tidak mau bergesekan. Dia terkungkung dengan pikirannya sendiri. Wajahnya bermuram durjana. Wajahnya itu sangat menderita. Tidak ada aura semangat sukacita di dalam dirinya. Sehingga ketemu siapa saja auranya selalu negatif.
Minggu ini saudara-saudari kesempatan bagi kita untuk memeriksa batin selama seminggu. Nanti tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sampai lewat tahun baru. Tidak ngaku-ngaku. Mengakulah. Jangan simpan dosamu. Itu akan membusuk dalam hatimu. Dan kamu tak akan pernah bisa melihat keselamatan itu membawa terang bagi orang yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Aku benci karo Rama, benci. Aku pokoknya emoh karo Rama. Aku tak ngaku dosa wae langsung karo Gusti Yesus. Tuhan Yesus, dosaku ini ya, aku nek dijarak ya aku wegah no Tuhan. Wong bojoku ngono ku ya turu mlungkar, gak tau kerja Tuhan. Piye Tuhan, aku kudu piye? Aku dosa. Ya langsung aja lah Tuhan, ndak usah pakai ini. Jadi ramesi dewi, ya. Ngaku-ngaku dewi. Denda dewi ya. Gawe denda sakarepe dewi. Rama aku wis rosario sampai 4 minggu. Oh ya itu baik, sangat baik. Dosa saya diampuni ndak Rama? Dosa saya nggak tahu, nanti tak tanya Bunda Maria apakah diampuni atau tidak ya. Bunda, oh enggak katanya. Udah, enggak, ngaku dosa. Doa sebanyak apapun kalau enggak kamu lepaskan dengan pengakuan dosa, masih ada di situ. Jadi kalau ketemu anakmu, ketemu suamimu, kerawuk. Karena hatinya ini penuh duri dosa. Seperti macan serigala yang menerkam dirimu hingga lenyap. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan takut pesan Tuhan Yesus. Sampaikanlah. Bahwa kalau orang tidak mau menyesal, maka dosanya tak akan pernah lepas. Romo, saya mengaku dosa. Terakhir kali saya sebelum Paskah tahun ini, kabar baik ya, sudah rutin ya. Romo, saya mengaku dosa. Sudah 20 tahun saya tidak pernah mengaku dosa. Oh, kabar baik, sudah lama anak yang hilang telah kembali ya. Mengaku dosa. Mohon ampun Romo atas segala dosa-dosa baik. Tuhan akan memberikan belas kasih-Nya untukmu dan kamu harus menyesal. Jangan berbuat dosa lagi. Romo, dosa saya itu ya itu saja Romo. Romo kan hafal saya, sudah tahu saya Romo ya. Cukup Romo. Ya kalau kamu tidak katakan ya nggak dapat pengampunan. Romo kan hafal tuh. Lu ngapain aku ngapalin dosanya orang? Itu bukan tugasnya Romo. Tugasnya Romo mendengar orang menyesal, menyampaikan dosanya dan memberikan rahmat pengampunan, selesai. Mbok kira Romo gak kemeringet ngrungokne dosane wong. Sampean maring aku dosa metu budal mulai mangan soto kemeringet enak. Lah aku nang jero kemeringet luwe. Apa maring ini mangan bareng ayo golek soto ning gone ya sempat. Cuma sing traktir sapa Romo lah ya. Saudara-saudari, jangan tunda untuk menyesali diri di hadapan Tuhan. Seruan Yohanes Pembaptis membawa warta sukacita bagi kita semua. Dan semoga kita semakin bersemangat untuk mempersiapkan Natal ini dengan sungguh-sungguh. Dan kita bekerja sama satu sama lain. Ojo eker-ekeran. Masalah dekorasi ojo eker. Masalah nanti asisten imam duduk di situ atau di sana, ndak usah eker ya. Latihan ke rebutan organis atau apa, ndak usah eker ya.
Nggak ada organisnya Romo, karena organis itu harus dibayar. Kami nggak dikasih uang oleh lingkungan, oleh paroki. Wes gak usah organis, gak popo. Yang penting nyanyi, banter. Malam kudus, saya gitu. Banter aja. Fales gak popo. Ya. Nek pas aku nek Romo liombo ya. Kira. Semangat saja ya, ndak apa-apa. Tuhan tahu. Kualitas suarane Romo Sigai semisal monoto. Ya aku ya latihan supaya semakin hari semakin baik. Makan yang banyak, tidurnya nyak, kerja yang kuat, banyak doa, sehat. Kalau asam lambungnya ndak bagus, suaranya ndak enak, gampang ngamuk. Ambekan itu ya marani Romo semaput. Pas ngaku dosa, seng anu. Nek aku nggak apa-apa, tapi minyak wangi saya nggak kuat saya ya. Kalau minyak wangi terlalu menusuk ya gak dikurangi ya. Sedikit pesan sponsor, kalau ngaku dosa minyak wanginya jangan keras-keras ya. Kalau aroma tubuh enggak apa-apa lah, aroma sudah biasa ya, enggak masalah. Kalau saya minyak wangi pingsan, karena kan orang gonta-ganti tahu minyak wangi kelas A, kelas B, kelas C, Italia, Indonesia, terus keri-keri minyak nyong-nyongan. Berbahagialah saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.